Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istriani SPDSD, guru di SDN 1 Tulakan, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Dalam video ini, saya akan menyampaikan kenapa kurikulum perlu berubah sebagai aksi nyata setelah mempelajari modul kurikulum Merdeka dalam platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, pandemi COVID-19 yang berlangsung selama 2 tahun membuat banyak sekali perubahan, salah satunya di bidang pendidikan. Di masa pandemi, siswa yang semula belajar di sekolah menjadi belajar di rumah, yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran atau sering disebut lost learning. Karena guru tetap menerapkan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013. Kemudian pemerintah melalui Kemendikbudristek mengumumkan penggunaan kurikulum darurat yang lebih sederhana dan mudah dipahami untuk mengatasi lost learning. Selain lost learning, juga terjadi krisis pembelajaran atau learning crisis. Contohnya, banyak temuan anak yang kesulitan memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Juga adanya kesenjangan pendidikan yang sangat signifikan antar wilayah di tanah air karena adanya kurikulum yang seragam. Karena hal-hal tersebut, maka Kemendikbudristek melakukan upaya pemulihan pembelajaran dengan mencanangkan kurikulum merdeka, yang isinya disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan satuan pendidikan. Kurikulum Merdeka yang dirancang lebih sederhana dan fleksibel. Kurikulum Merdeka akan berfokus pada kompetensi inti dan konten esensial yang memberikan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual bagi siswa. Selain adanya pandemi yang menyebabkan lost learning dan learning crisis, alasan kenapa kurikulum perlu berubah adalah diantaranya agar kurikulum relevan dengan perkembangan zaman, kemudian memenuhi kebutuhan belajar murid yang diakui atau tidak. Murid zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Murid zaman sekarang adalah murid yang lahir dalam zaman digital native, yaitu zaman di mana mereka lahir dan hidup di era digital. Di sekeliling mereka ada komputer, internet, telepon seluler, video games, dan lain-lain. Aktivitas mereka bergantung pada teknologi digital tersebut. Kemudian, alasan yang berikutnya adalah menyiapkan generasi masa depan yang nasionalis, yaitu generasi muda yang memiliki sikap nasionalisme yang tinggi di masa milenial. Dan yang tidak kalah penting dari itu semua, Bapak Ibu, adalah isu kekinian seperti perubahan iklim global, teknologi digital yang terus berkembang dan canggih, industri multinasional, dan transformasi budaya. Lalu, kenapa kurikulum yang harus diubah? Kurikulum adalah titik awal yang di dalamnya berisi tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi pendidikan secara nasional. Kurikulum adalah pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Jadi, kurikulum adalah sebagai pedoman pelaku pendidikan dalam melakukan pembelajaran agar terarah dan tidak melenceng dari tujuan. Melihat alasan yang sudah saya paparkan sebelumnya, sifat kurikulum yang dinamis dan terus dikembangkan sesuai konteks dan karakter siswa untuk membangun kompetensi sangat relevan untuk diubah, karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Saya kutip kembali apa kata Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kurikulum dirancang untuk murid, jadi tugas kita sebagai guru dan orang tua adalah memfasilitasi, memperhatikan perkembangan dan kebutuhan siswa agar maksud pendidikan melalui kurikulum dapat tercapai. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bapak Ibu dapat memberikan umpan balik dari materi yang ada dalam video ini dalam link Google Form yang saya sertakan saat share link video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.